Video kecelakaan kerja. Video pertama, pekerja tertimpa batu bata. Di sini kita akan melihat video kecelakaan kerja yang menimpa salah satu pekerja karena beberapa kesalahan. Berikut videonya. Oke, pada video pertama bisa kita lihat bahwa banyak sekali puing bata di mana-mana dan juga berserakan sehingga menjadikan ruang gerak menjadi lebih sempit. Kemudian ada juga peralatan yang berbahaya seperti palu, tangga, gergaji, dan alat berbahaya yang lainnya. Oke, selanjutnya akan kita analisis bagaimana cara kulit tersebut bekerja. Nah, bisa kita lihat dalam video di atas bahwa kulit tersebut, sebut saja Adi, sedang mengebor sebuah tembok yang sudah diruntuhkan sebelumnya. Namun naas, peristiwa tak terduga pun terjadi. Ada beberapa reruntuhan tembok yang kemudian jatuh dari atas kemudian mengenai kepala Adi sehingga menjadikan kepala Adi cedera. Selanjutnya akan kita analisis terkait peralatan kerja yang digunakan oleh Adi. Terlihat dalam video di atas bahwa Adi tak menggunakan wear pack atau alat pelindung diri yang lengkap pada tubuhnya. Seperti misalnya Adi tak menggunakan helm keselamatan, kemudian tak menggunakan sepatu yang pantas untuk bekerja di bangunan, dan juga Adi tak menggunakan kacamata pelindung. Nah, setelah kita membahas terkait peralatan kerja, bagaimana Adi bekerja, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyebab kecelakaan yang dialami oleh Adi. Kemudian bisa kita asumsikan bahwa apa yang terjadi oleh Adi merupakan hasil belajar dari rekan sebelumnya. Bisa saja Adi melihat bahwa rekan kerjanya tak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap seperti helm, kacamata pelindung, kemudian sepatu yang aman, dan alat pelindung diri yang lainnya. Sehingga Adi merasa bahwa hal tersebut lebih nyaman, lebih hemat waktu, dan lebih menguntungkan. Selain dari hasil model belajar, bisa kita asumsikan juga dari perspektif lain, yaitu dari model adjustment to stress, yang dimana yang dialami oleh Adi merupakan efek dari lingkungan yang berisik, lingkungan yang tidak nyaman bagi Adi, sehingga Adi tak menyadari bahwa di atasnya ada runtuhan bata yang akan menimpanya. Nah, kemudian kita akan analisis hal-hal lain terkait dengan K3. Dalam unsur penunjang keselamatan kerja, Adi tidak memiliki kesadaran dalam menjaga keamanan dalam dirinya. Terlihat dari video di atas bahwa Adi lalai dalam menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, sehingga kecelakaan pun terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, manajemen dan para pengawas haruslah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga kecelakaan yang dialami oleh Adi tidak menimpa pegawai yang lainnya. Saran perbaikan dari video yang pertama, alangkah lebih baik jika para pengawas seperti mandor atau atasan yang bertanggung jawab dalam proyek-proyek tersebut untuk selalu mengawasi serta mengingatkan kepada para pekerjanya untuk selalu menggunakan pakaian keselamatan kerja yang lengkap, sehingga jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat teratasi dengan baik. Lalu di video kedua terkait tentang analisis ruang atau lingkungan kerja, di sini terlihat ruang gudang yang cukup sempit, penempatan barang tertata dengan baik, lalu penempatan barang setelah diambil ditempatkan dengan kurang baik sehingga menjadikan ruang gerak menjadi lebih sempit. Lalu selanjutnya ada analisis cara kerja. Nah, selanjutnya ada si Ujang nih yang sedang mengambil stok rol kain untuk distorkan kepada para pelanggan. Namun bisa kita lihat bahwa Ujang mengambil rol kain yang ukurannya besar tersebut dari bawah bukan dari atas. Benar saja, rol kain yang sudah tertata rapi tersebut langsung limbung dan menjatuhi badan si Ujang. Nah, bisa kita lihat bahwa Ujang mengambil rol kain yang beratnya mungkin 25-100 kg tersebut dengan tangan kosong yang menjadikan Ujang sedikit kewalahan dalam mengambilnya. Terlebih lagi ia mengambilnya dari bawah yang dimana bobot beratnya akan semakin besar. Selanjutnya ada analisis penyebab terjadi kecelakaan. Melihat cara Ujang mengambilkan seperti itu, dapat kita asumsikan bahwa sebelumnya ada karyawan yang ia jadikan contoh atau modeling model belajar, sehingga Ujang berani melakukan hal tersebut. Kemudian melihat dari sisi ruang yang sempit dan rol kain yang berserakan menjadikan Ujang tertekan dan stres atau adjustment to stress, sehingga kecelakaan pun terjadi. Lalu ada analisis hal-hal lain terkait K3 atau ergonomik. Pada video di atas, Ujang mengambil barang tersebut dari atas, alih-alih mengambilnya dari bawah. Kalaupun Ujang mengambilnya dari bawah, seharusnya ia memiliki inisiatif untuk mengganjal berat kain tersebut sehingga kecelakaan dapat terhindarkan.
Lalu ada prinsip dan teori ketiga yang mendukung kebenaran atau kesalahan sesuai yang dipelajari. Dalam pekerjaan, Ujang terlihat mengabaikan prinsip-prinsip ergonomika dalam segi fisik. Perusahaan kain tersebut bisa saja menyediakan mesin yang memudahkan Ujang untuk memindahkan kain tersebut dengan mudah sehingga menjadikan kecelakaan lebih minim untuk terjadi. Lalu yang selanjutnya ada saran perbaikan. Sebagai perusahaan yang baik, tentu saja kita harus memanusiakan karyawan kita. Jika kita memberikan beban pekerjaan yang berat kepada karyawan kita, haruslah kita juga memadai atau memfasilitasi karyawan kita untuk dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Misalnya kita bisa membelikan alat-alat atau mesin-mesin berat yang mendukung dalam pekerjaan tersebut.